Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, ihsan, ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang kita teladani di dalam perilaku kehidupannya untuk capai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti jejak beliau sehingga kita tercatat sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya bacakan di awal tadi adalah dua buah surat, yaitu surat At-Taubah ayat 67 dan 68. Arti di dalam ayat tersebut yaitu penjelasan tentang orang-orang munafik. Artinya ayat tersebut yang ayat 67 dan 68 adalah sebagai berikut. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan setengahnya serupa dengan yang lain. Mereka menyuruh memperbuat yang mungkar dan melarang memperbuat yang makruf. Mereka menggenggam tangannya
bakhil. Mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ialah orang-orang fasik. Allah telah menjanjikan mereka jahanam untuk orang-orang laki-laki dan orang-orang perempuan, ataupun orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, dan orang kafir, serta kekal mereka di dalamnya. Itu cukup untuk balasannya. Allah mengutuki mereka, dan untuk mereka siksa yang abadi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semua tentunya jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, ya. Banyak bohong, bila dipercaya khianat, ya. Bila berjanji mengingkari, ya. Termasuk kaum muslim, ya, kaum muslimin yang dengan menyengaja meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur 3 kali berturut-turut. Nah, itu juga termasuk orang yang munafik, ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat tersebut, orang munafik itu kebalikannya orang yang tidak munafik. Kalau orang munafik itu menyuruh yang mungkar, ya, menyuruh yang tidak baik, ya. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama itu disuruh oleh orang munafik. Sedangkan orang yang bukan munafik tentunya sebaliknya, menyuruh kepada yang baik, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu orang munafik juga melarang memperbuat yang ma'ruf. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan itu justru malah dilarang. Ya, dalam ayat tersebut orang munafik itu juga melarang, ya, orang berbuat baik ataupun berbuat ma'ruf, ya. Kalau kita tentunya mengajak, ya, bukan melarang tapi mengajak untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf ataupun melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya, ya, sebaliknya ataupun berlawanan antara perbuatan orang yang munafik dengan perbuatan yang tidak munafik. Lebih lanjut dikatakan orang munafik itu menggenggam tangannya ataupun bakhil. Berbeda dengan orang yang tidak munafik, tentunya mereka itu dermawan ataupun suka untuk memberi, ya. Kalaupun toh mereka memiliki sesuatu, dia sadar bahwa sesuatu yang memiliki itu, ya, harta yang ia miliki itu hakikatnya ada sebagian rezeki milik orang-orang fakir, miskin, ataupun kaum duafa, ataupun milik anak-anak yatim piatu. Kemudian orang munafik itu biasanya melupakan Allah, ya. Kalau orang munafik melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka.
melupakan mereka. Itulah uh, orang-orang yang munafik. Dan sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Tentunya kita berusaha jangan sampai kita ini dicap ya sebagai orang yang munafik. Bagaimana caranya? Tentunya kita dalam segala gerak-gerik ya, dalam segala laku perbuatan kita ya, tingkah laku kita, apapun yang kita perbuat selalu berorientasi kepada tuntunan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW yang berada di dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis ya. Karena itulah dua hal yang bisa membuat kita selamat di dunia dan di akhirat, yang mana telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh pada dua perkara tersebut, kamu akan selamat selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Tentunya kita harus berusaha untuk menguasai semampu kita. Setelah kita menguasai, kemudian mengaplikasikan ya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa-apa yang ada di dalam hadis sesuai dengan kemampuan kita ya, kemampuan kita. Dan jangan sampai kita menganggap istilahnya itu gampang ya untuk amal ibadah itu. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu, tapi kita harus berusaha ya, bagaimana caranya supaya kita ini mampu untuk mengamalkannya. Kalau kita merasa menggampangkan sesuatu, akhirnya kita ya, tidak mau mengkaji lebih lanjut tentang al-Islam ini ya. Padahal kita ini disuruh belajar dan belajar ya. Menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya ya. Maksudnya batas usia itu tidak ada ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Maksudnya kita punya kewajiban dimanapun kita berada, kita ini disuruh untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan mereka itu ke neraka jahanam ya. Tentunya orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir serta kekal di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi betapa dahsyatnya ya Allah menjanjikan orang-orang tersebut yaitu neraka jahanam ya. Nah, kita tentunya berusaha jangan sampai kita ini masuk ke neraka jahanam. Kenapa? Karena itu ya, alam akhirat yang cukup menyedihkan ya. Karena di neraka tentunya berbagai penderitaan secara lengkap diperolehnya. Dan orang-orang tersebut ya, orang munafik dan orang kafir itu Allah mengutuk. Jadi Allah
mengutuki orang-orang tersebut. Dan untuk itu mereka itu siksa yang abadi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku kaum muslimin muslimat, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, Allah juga Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Walaupun kita sudah mungkin ya melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ibarat dosa itu bagai buih di dalam lautan, ya, di dalam lautan. Asalkan kita mau benar-benar sujud kepada Allah, taaruf kepada Allah, kemudian kita bertaubat dalam arti taubat nasuha, insya Allah, ya, insya Allah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi walaupun orang tersebut ya mungkin ya melakukan perbuatan munafik, ya, asal setelah itu sadar, kemudian dia bertobat, insya Allah, ya, pintu taubat selalu terbuka selama hayat masih dikandung badan, ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Tentunya kita harus banyak-banyak mawas diri ataupun banyak-banyak evaluasi diri. Apakah selama ini hal-hal yang kita lakukan ini ya sudah jauh dari sifat kemunafikan atau belum? Ya. Kalau masih mendekati sifat-sifat munafik, ya tentunya kita berusaha untuk menjauhinya, ya, menjauhinya. Jangan sampai sifat-sifat kemunafikan itu justru dipelihara. Kita harus mampu untuk menjauhinya. Dan tentunya ya, tidak ada yang mampu merubah suatu takdir kecuali doa. Dan tentunya kita harus berdoa, berusaha, ya. Dikatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Tuhan tidak merubah pendirian kita kalau tidak kita sendiri yang merubahnya, ya. Tuh, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah sikap ataupun pendirian kita kalau nggak kita sendiri yang merubahnya. Tentunya kita harus berhati-hati, ya, berhati-hati sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan suatu perbuatan, ya, di dalam hidup dan kehidupan ini kita harus berhati-hati, ya. Kalau itu memang bisikan dari malaikat mengajak kepada kebaikan, tentunya kita harus berusaha untuk amalkan kebaikan tersebut. Tetapi kalau bisikan itu berupa nafsu setan, tentunya kita harus berusaha untuk menjauhinya. Karena hakikatnya kita hidup ini selalu digoda, ya. Satu sisi setan itu sudah mendapatkan SK untuk menggoda, ya, cucu Nabi Adam ini sampai akhir hayatnya, sampai kiamat, ya. Dia merayu, menggoda untuk mengajak, ya, ke dalam
kesesatan, dalam kejahatan, ya, termasuk mengajak kepada hal yang kemunafikan, ya. Entah gimana caranya, tentunya setan berusaha dengan seoptimal mungkin, dan selama hayat manusia itu ada di kandung badan, bahkan sampai kiamat pun, ya, setan tetap menggoda, ya. Kita tentunya harus waspada dan waspada. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya salah satu ayat juga dikatakan oleh Allah, ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan menggoda bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini tentunya iman seseorang tersebut tentunya sudah betul-betul, ya, betul-betul mukhlis, ya. Mungkin Allah betul-betul sudah takwa dalam arti yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau orang memang betul-betul sudah takwa dalam arti yang sesungguhnya, insya Allah, ya, selama 24 jam itu tentunya selalu, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak ada pintu masuk, ya, setan untuk menggoda. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap kesempatan tentunya kita harus banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak bertaubat, ya, syukur-syukur setiap hari, ya, kita sisihkan waktu untuk amalkan ibadah, yaitu sholat taubat, yang maksudnya kita memohon, ya, agar segala dosa kita itu diampuni, dan tentunya kita memohon agar perbuatan-perbuatan, ya, yang sudah kita lakukan, mungkin perbuatan yang tidak baik yang bertentangan dengan agama, tidak kita ulangi lagi, ya. Karena hakikat tobat yang diterima oleh Allah itu tobat nasuha, ya. Tobat nasuha di sini, ya, tentunya betul-betul, ya, menyesal atas perbuatan, ya, yang ia lakukan, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut, dan sebagai tindak lanjut mereka berusaha untuk amalkan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, amal ibadah yang baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat selalu terbuka, ya, mari sama-sama kita berusaha, ya, untuk betul-betul, ya, kita jauhi sifat-sifat yang sudah diterangkan tadi, ya, sifat-sifat kemunafikan, ya, kita jauhkan. Tentunya kita juga berusaha untuk lakukan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada yang baik, ya, berusaha untuk meninggalkan yang tidak baik, ya. Kita punya kewajiban mengajak kepada hal yang baik dan kewajiban untuk meninggalkan yang tidak baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisanya tentunya hanya berdoa, ya, disertai dengan usaha dan usaha. Insya Allah kalau kita mau berdoa disertai dengan usaha, insya Allah, ya, karena Allah pun, ya, memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah.
apalagi ya innallaha ma'as sabirin. Ya minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh meminta tolong kepada Allah dengan penuh kesabaran dan rajin untuk amal ibadah sholat, insya Allah, ya insya Allah, ya insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita yakinlah bahwa kalau kita sabar, insya Allah, ya insya Allah, dikatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Ya tentunya orang-orang yang sabar itu kalau diberi kebaikan, ya dicoba dengan kebaikan tetap bersyukur, ya tidak kufur. Tetapi kalau dicoba dengan ketidakbaikan, ya mereka tetap banyak beristighfar dan bertawakal bahwa sesuatu itu memang sudah kehendak Allah. Ya, apa yang menimpa dirinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang sabar itu selalu orientasinya berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul ya menjadi orang yang bertakwa, tentunya kita mengikuti apa-apa yang menjadi perintah dan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak bosan-bosannya ya saya mengajak amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, di antaranya yaitu mengerjakan sholat wajib 5 waktu pada awal waktu. Nah tentunya kita berusaha untuk amalkan ibadah sholat ya awal waktu, ya sholat wajib khususnya. Dan untuk kaum muslim ya, untuk kaum muslimin ya, tentunya selagi fisik memungkinkan hendaknya mengerjakan di masjid. Ya, kalau wanita itu lebih baik di rumah. Kemudian juga mengerjakan sholat tahajud, ya rutinitas kita kerjakan setiap malam tentunya. Dan juga kita berusaha untuk mengerjakan sholat duha ya, dan juga itu setiap harinya ya, syukur-syukur ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu 3 salam ataupun 6 rakaat ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala nanti akan membuka rezeki, memberi rezeki dan mencukupkan rezeki kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari pun kita hendaknya banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran. Di samping juga membaca Al-Hadis ya, karena itu juga merupakan pedoman ya. Al-Quran kita baca, Al-Hadis juga kita baca ya. Syukur ya kita punya terjemah ya, sehingga apa yang kita baca itu ya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan di dalam kehidupan
sehari-hari. Ya. Kemudian di samping itu juga kita harus bisa menjaga wudhu kita, ya. Karena insya Allah kalau kita dalam keadaan suci, ya, tidak berhadas, insya Allah ya, kita akan dekat kepada Allah dan kita mohon ya perlindungan kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Ya. Insya Allah kalau kita betul-betul ya mau mengamalkan, setan pun tidak akan mampu untuk menerobos ke dalam hati kita. Jadi kita dalam keadaan istilahnya itu menjaga wudhu kita, ya, menjaga wudhu kita. Tak lupa juga tentunya kita harus rubah ya sikap kita yang dulunya mungkin ya tidak hobi untuk bersedekah. Alangkah baiknya ya kita berusaha ya sebatas kemampuan kita bersedekah. Ya, mudah-mudahan dengan bersedekah mungkin ya bala yang seyogianya diberikan kepada kita akan dihentikan, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersedekah dapat menolak bala ya ataupun musibah yang seyogianya ada pada diri kita, akhirnya sama Allah dihentikan ataupun ditolak. Insyaallah ya tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali kita mau berdoa. Dan doa ini insyaallah merupakan saripati daripada ibadah. Ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan tersebut mari sama-sama kita usahakan supaya dilakukan secara istiqomah ya. Istiqomah, karena betapa pentingnya perbuatan itu istiqomah ya. Insyaallah kalau betul-betul kita mampu melaksanakan secara istiqomah apa-apa yang sudah diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW, nanti kita tersebut akan mampu menjadi orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa ya. Dan juga Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, katakan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman ya, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu ya sedikit ulasan supaya kita tidak tergolong orang munafik, dan mudah-mudahan kalaupun toh kita pernah melakukan perbuatan yang sifatnya itu munafik, tentunya kita harus segera bertobat. Mudah-mudahan kalau kita mau bertobat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun ya, Allah Maha Penyayang ya, Allah Maha Penerima taubat, dan pintu taubat itu selalu terbuka ya, selama hayat masih dikandung badan. Mungkin itu kalaupun ada salah, khilaf dan dosa itu datangnya dari pribadi saya, kalaupun ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya ucapkan astaghfirullahaladzim dan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang mungkin ya tidak berkenan di hati saudara. Itu saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.